Sebuah kendaraan melaju dengan cepat dari arah timur dan tertabraklah saya. Saya alami adalah perasaan bersalah. Ya memang sudah terjadi ke setiap dari kita. Kenapa? Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam Walking with God. Kali ini saya tidak membahas firman Tuhan, tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Saya mau menyaksikan tentang pengalaman hidup saya sendiri. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam kehidupan para tokoh, baik Abraham, Musa maupun Yesus dan bahkan para rasul, mereka mengalami saat yang menyesakkan, saat mereka seperti dikosongi, tidak berdaya. Dan itu pun terjadi dalam kehidupan saya. Saya tidak bermaksud untuk menyamakan diri dengan para tokoh besar di kitab suci. Saya hanya ingin berbagi kiranya pengalaman hidup yang saya alami menjadi sebuah penegasan Tuhan ada dan Tuhan berkarya. Apabila Bapak Ibu tidak berkeberatan, silahkan subscribe, tekan tanda lonceng, dan bila Bapak Ibu merasa berguna, silahkan di-share dengan teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita. Nama saya Budi Santoso Marsudi. Saya melayani di GKI 30 tahun pelayanan, 2 tahun di Solo sebagai calon pendeta, dan 28 tahun di Jogja, di GKI Ngupasan, Yogyakarta. Saya sudah menjalani 25 tahun sebagai pendeta, ditambah 3 tahun calon pendeta. Dan pada usia 55, bulan Juli tahun 2015, saya minta untuk emeritus, berhenti sebagai pendeta aktif yang melayani jemaat. Apa yang hendak saya ceritakan terjadi sesudah saya emeritus ketika melayani di GKI Kebumen, dan saya berkhotbah pagi dan sore, malamnya saya kembali ke Jogja. Saya tidak membawa kendaraan sendiri, tetapi naik bis Patas Efisiensi. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 12 April tahun 2016. Pulang naik bis Efisiensi, saya berhenti di Pul Ambar Ketawang, Gamping, Yogyakarta sekitar jam setengah 12 malam. Dan ternyata bis tidak masuk ke Pul, akan langsung ke garasi. Jadi bersama dengan para penumpang yang lain, saya menyeberang jalan yang lebar dan sepi setengah 12 malam, yang juga tidak terlalu terang. Dan tiba-tiba ketika kami beriringan berjalan menyeberang, sebuah kendaraan melaju dengan cepat dari arah timur, dari arah kota Yogyakarta. Dan tertabraklah saya. Sebagian yang menyeberang jalan memakai kaos hitam, jaket hitam coklat, dan saya yang berjalan paling belakang memakai kaos kuning. Dan mungkin karena saya pakai kaos kuning paling jelas dan berada di barisan belakang, pengemudi sepeda motor hendak menjadikan saya sebagai patokan, hendak melewati belakang saya tanpa mengurangi kecepatannya. Dan karena melihat lampu menyorot ke arah saya terkejut dan merasa belum jauh dari pinggir jalan, saya mundur ke belakang dan saya tertabrak. Tahu-tahu saya sudah jatuh, terduduk di tengah jalan. Saya sadar, walaupun yang menabrak saya jatuh dan pingsan. Dan ketika saya berusaha untuk bangun, kaki kiri saya sudah tidak bisa digerakkan. Saya lihat kaki kiri saya bentuknya sudah berubah. Saya sadar kaki kiri saya patah. Jadi saya menunggu pertolongan. Kemudian anak saya kembar, obet-ebet, dibantu dengan beberapa penumpang bis Efisiensi,
membawa saya ke mobil dan kemudian saya dibawa ke rumah sakit Bethesda. Di ronsen, di CT scan, dan diberi obat karena saya sesak nafas akibat bagian punggung saya tertabrak stang dan lampu sepeda motor. Singkat cerita, pagi hari saya menjalani operasi dan operasi ini ternyata berjalan panjang 7 sampai 7,5 jam. Dan sesudah itu saya membutuhkan waktu 1 minggu di rumah sakit untuk mengeluarkan darah yang keluar sesudah peristiwa operasi, maupun juga untuk belajar duduk, belajar untuk berdiri. Dan singkat kata, sesudah 1 minggu di rumah sakit, saya diizinkan pulang dan melanjutkan perawatan dengan home care dan fisioterapi 2-3 hari sekali. Dan tidak terlalu lama sesudah kami pulang, khususnya saya, biasanya ditemani istri di rumah sakit, saya menjumpai masalah lain, yaitu bagian dari luka saya itu infeksi dan kemudian menjadi lebih buruk karena luka itu kemudian terbuka dan menjadi sebuah lubang. Izinkan saya menjelaskan lebih lanjut. Hasil dari saya tertabrak adalah paha saya kiri patah di 2 tempat, tulang betis belakang patah, dan di bawah lutut retak, dan 2 kali ada bagian retak. Itu hasil ronsen. Dan sesudah operasi yang ternyata 7 sampai 7,5 jam, dokter yang mengoperasi mengatakan bahwa bagian lutut itu bukan retak tetapi remuk, sehingga itulah bagian yang lama harus dikerjakan sehingga operasinya berjalan 7 sampai 7,5 jam. Dan di bagian luka inilah, di bagian bawah lutut, yang kemudian infeksi dan kemudian menjadi sebuah lubang yang ternyata ini butuh waktu, bukan hanya hari, bukan hanya minggu, bukan hanya bulan. Sampai nanti saya sudah belajar dan bisa memakai krek, sampai nanti saya sudah bisa ikut bersama-sama berekreasi ke mall, luka ini masih belum tetap mau menutup. Dan kira-kira 1 tahun baru luka ini menutup. Jadi yang mau saya katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam hidup seorang pendeta pun kadang-kadang malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Saya mengalami peristiwa tertabrak dan harus menjalani perawatan hingga sampai sekitar 1 tahun. Dan apa yang terjadi dalam diri saya ini, saya terima sebagai sebuah hal yang diizinkan Tuhan terjadi. Apa yang kira-kira kami temukan, atau lebih tepat saya temukan? Yang pertama adalah saya tertabrak dengan keras pada tanggal 12 April 2016, sehingga mestinya saya terlempar, karena posisi saya duduk berbeda dengan posisi ketika saya menyeberang. Tetapi yang aneh adalah saya di aspal, mungkin terlempar, tetapi saya tidak merasakan sakit di bagian pantat saya. Sehingga ada teman yang berkata, mungkin ini bergurau, tapi menurut saya juga mungkin serius. Pada waktu saya tertabrak, saya ditatang, saya diterima oleh malaikat dan diletakkan di aspal sehingga saya tidak jatuh dan terbentur. Yang kedua, beberapa teman seringkali mengatakan ketika mereka patah tulang, hanya 1 bagian saja, mereka mengalami kesakitan sedemikian rupa. Seringkali ngilu, mungkin dalam bahasa Jawa, terasa nut. Dan yang saya alami ternyata tidak seperti mereka. Patah 2 di paha, 1 betis belakang, dan remuk 2 di bawah lutut. Sejak saya tertabrak, saya tidak merasakan sakit. Bahkan ketika saya mulai dilatih untuk duduk, menekuk kaki kiri saya,
Fisioterapisnya sudah memperkirakan saya akan kesakitan. Kali itu pun tidak ada rasa sakit. Sampai saya pulang, sampai saya belajar berdiri dan berjalan, tidak pernah ada rasa sakit. Inilah sebuah keajaiban yang harus saya syukuri dan saya pujikan. Tuhan mengizinkan saya tertabrak, tetapi Tuhan tidak membuat saya mengalami kesakitan begitu rupa karena 3 patah dan 2 remuk yang terjadi pada kaki kiri saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saya bersedia menerima pengalaman yang buruk ini? Apakah saya bersedia menerima kejadian yang membuat saya tidak berdaya? Dari aktif memimpin berkhotbah di Jogja maupun di luar kota, saya harus banyak berbaring di tempat tidur. Saya harus belajar berjalan tertatih-tatih dengan walker maupun dengan kerk. Saya dari memimpin sekarang harus lebih banyak merenung. Apakah saya bersedia menerima semuanya ini? Saya bersedia untuk menerima semuanya ini. Saya meyakini ini sebagai sebuah peristiwa yang sudah ditakar oleh Tuhan dan diizinkan terjadi di dalam kehidupan saya. Beberapa alasan yang membuat saya menerima peristiwa saya tertabrak ini adalah, yang pertama, ketika saya berkhotbah dan saya beberapa kali menanyakan kepada anggota jemaat, bolehkah Tuhan mengorbankan kita? Sementara Tuhan sudah mengorbankan putra tunggalnya untuk kebaikan kita. Dalam salah satu saya memakai kalimat-kalimat itu seperti ada yang bersuara di telinga saya sendiri. Memangnya kamu sudah siap? Memangnya kamu bersedia? Kadang-kadang berkhotbah, ngomong lebih mudah daripada menjalani dan mengalami sendiri. Sehingga beberapa orang seringkali bergurau. Kadang-kadang berkhotbah itu jargoni, iso khotbah ora iso nglakoni. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih daripada saya menjalani kata-kata saya sendiri, demikian juga dengan khotbah saya sendiri. Ketika kebaktian emeritasi, saya mengutip sebuah cerita tentang burung Raja Wali. Dikatakan burung Raja Wali pada usia 40 tahun akan menghadapi masalah oleh karena paruhnya akan makin panjang dan melengkung. Dan itu membuatnya kesulitan untuk makan. Lebih buruk lagi oleh karena kuku cakar-cakarnya juga akan memanjang dan melengkung. Dan ini menyulitkannya untuk dapat menangkap mangsa untuk menjadi makanannya. Jadi pada usia 40 tahun burung Raja Wali menghadapi situasi kritisnya. Jikalau paruhnya tetap panjang dan melengkung, jikalau kuku-kukunya tetap panjang dan melengkung, dia makin kesulitan menangkap mangsa, dia makin kesulitan untuk makan. Hidupnya terancam binasa karena kelaparan. Lalu dalam situasi yang seperti itu biasanya burung Raja Wali akan berusaha untuk makan sebanyak-banyaknya. Lalu ia terbang naik ke puncak gunung, ke bukit yang tinggi, dan di sanalah ia berusaha untuk mematahkan paruhnya, mematahkan kuku-kuku cakarnya dengan membentur-benturkannya ke batu. Mungkin patah, mungkin juga lepas. Dan selama paruhnya patah atau lepas, selama cakarnya patah atau lepas, dia harus menunggu tumbuh kembali. Dan itu berarti dia harus berpuasa. Dan nanti ketika paruhnya mulai tumbuh, cakarnya mulai tumbuh, dan sudah dalam keadaan yang bisa dipakai, dia baru bisa kembali mencari mangsa dan makan. Saya menerima saat saya harus berbaring, saat saya harus berjalan tertatih-tatih, saat saya tidak bisa melakukan aktivitas seperti yang dulu saya lakukan.
sebagai saat Tuhan melambatkan hidup saya. Saya dipaksa untuk berhenti dari apa yang selama ini saya lakukan, untuk melakukan hal lain yang dulu tidak pernah mungkin secara khusus saya lakukan. Saya lebih banyak berdoa, lebih banyak belajar, lebih banyak menulis. Dan dari sekian banyak tulisan-tulisan yang sudah mampu saya lakukan pada waktu itu, salah satu adalah buku ini. Saya bersama dengan keluarga menuliskan apa yang menjadi pengalaman kami bersama, bukan untuk dimaksudkan sebagai sesuatu yang akan dipublikasikan, jauh daripada itu. Untuk membuat kami memiliki kenang-kenangan, untuk membuat kami memiliki tonggak batu peringatan peristiwa yang terjadi di mana Tuhan hadir dan Tuhan menolong saya. Oleh karena itu, gambar yang dipakai adalah tumpukan batu, sebagaimana kalau bangsa Israel melakukan perjalanan sesudah menyeberang Sungai Yordan, mereka membuat tumpukan batu. Sebelum menjadi mezbah, Yakub seringkali mendirikan batu, dan itu menjadi tugu peringatan. Yang kedua yang sempat saya tulis adalah beberapa renungan yang saya tulis lengkap, oleh karena biasanya khotbah-khotbah saya tidak sempat saya tulis lengkap, hanya dalam bentuk outline garis besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengalami kecelakaan dan harus dirawat sekian lama sampai lubang itu sembuh sekitar 1 tahun. Saya bersedia untuk menjalaninya dengan sebuah pengertian bahwa Tuhan sudah meloloskan saya dari peristiwa yang lebih buruk daripada yang sudah saya alami. Ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama adalah ketika saya berkesempatan melayani di GKI Tumapel, Malang, bulan November tahun 2015. Saya memimpin Sabtu sore dan Minggu sore, dan Minggu pagi saya tidak memimpin karena gedung gereja dipakai untuk beribadah umat Kristen yang lain. Lalu dengan meminjam mobil gereja, saya pergi ke Batu, tempat rekreasi, melihat kebun binatang, melihat diorama, binatang yang diawetkan sedemikian rupa. Dan justru di tempat itulah, di bagian binatang yang diawetkan dibuat terang dan indah, dan jalan para pengunjung dibuat gelap. Ketika sudah berjalan sekian lama, saya dan istri merasa lelah. Kebetulan di sana ada sebuah kursi. Istri saya duduk dan saya berdiri di hadapannya. Dan sesudah sekian lama kami bercakap-cakap, tiba-tiba istri saya berteriak dengan wajah ekspresi yang sepertinya ada yang menakutkan, "Awas!" Dan secara refleks saya menundukkan badan saya. Dan di atas kepala saya yang tertunduk, lewatlah batang pohon dengan daun-daun yang masih ada di sana. Rupanya seorang tukang kebun habis menebang batang pohon ini di luar, di halaman yang terang karena siang, dan dia masuk ke dalam ruangan diorama yang gelap. Dia memanggul batang pohon ini tanpa melihat dengan jelas siapa yang ada di depannya. Dan tanpa sadar ia nyaris menghantamkan batang pohon ini ke leher dan belakang kepala saya. Kalau saya sungguh-sungguh terhantam batang pohon ini, saya tidak tahu apakah sore harinya saya masih bisa memimpin, apakah saya masih akan bisa menjalani kehidupan dengan normal. Tuhan meluputkan saya. Yang kedua terjadi ketika kami rombongan 17 pulang dari Holy Land dalam perjalanan dari Abu Dhabi mau kembali ke Jakarta 4 Mei 2016. Perjalanan sudah berjalan tinggal setengah jam, kira-kira
pesawat di atas Palembang atau Medan. Snack terakhir sedang dibagi dan saya dengan istri dan beberapa teman tidak memakai seatbelt. Lalu kami tiba-tiba seperti dilemparkan ke atas dan jatuh, dan dilemparkan lagi dan jatuh. Belum sempat kami duduk dengan memakai seatbelt dan dilemparkan lagi. Yang terjadi adalah di tengah-tengah cuaca terang terjadilah turbulensi. Sepertinya pesawat terbang Etihad yang besar ini masuk ke udara kosong dan jatuhlah pesawat itu. Pesawat yang lebih berat jatuh lebih cepat daripada kami yang tidak memakai seatbelt. 3 kali, 4 kali pesawat jatuh, 3 kali, 4 kali kami terlempar dan jatuh. Sebagian jatuh di luar kursi ke depan atau ke samping, sebagian jatuh menjatuhi kursinya sendiri atau kursinya orang lain, sehingga beberapa di antara kami mengalami memar-memar. Istri saya sempat mengalami luka kecil di dahinya. Rombongan haji di belakang, di samping kami mungkin lebih buruk, ada yang patah tulang rusuknya, bahkan mungkin ada yang patah tulang belakangnya. Pesawat sedemikian porak-poranda. Pramugara yang kami lihat di sebelah kiri kami jatuh pingsan karena membentur jendela. Pramugari wanita di deretan yang melayani bagian kami menangis tidak mampu untuk berbuat lebih banyak kecuali selalu berkata, "Sit down, sit down, sit down." Seorang pria tinggi besar hitam agaknya dari Afrika bangkit dengan cepat. Saya berpikir dia sigap mau menolong. Ternyata tangannya tersiram air panas yang keluar dari termos karena waktu itu sedang dilayani minum. Bapak Ibu, pesawat sebagian mengalami tutup bagasi jebol dan sebagian ornamen interior mengalami lepas. Dalam bahasa Jawanya, kiwir-kiwir, melambai-lambai. Kami semua berteriak-teriak, berdoa. Di bagian belakang menaikkan doa mereka, dan kami pun menaikkan nyanyian kami. Kami menyanyikan, "Sungguh besar Kau Allahku." Sampai pesawat sudah dapat dikuasai tenang, kami masih berpikir, apakah rodanya bisa keluar? Apakah nanti pesawat bisa mendarat dengan mulus? Dan Tuhan sudah menolong, peristiwa turbulensi ini pun dapat kami lewati dengan baik. Pada waktu kami diberi kesempatan untuk bersaksi di tengah-tengah jemaat GKI Ngupasan, kami memilihkan judul untuk kesaksian pada saat itu, From Holy Land to Almost Real Holy Land. Dari tempat suci, tanah suci, kami nyaris sampai ke tanah suci yang sesungguhnya. Pikiran kami kalau kami meninggal, ya sekiranya kami akan sampai ke surga. Almost real Holy Land. Tuhan sudah menyelamatkan saya 2 kali dari peristiwa yang lebih buruk, sehingga kalau sekarang saya tertabrak, dan Tuhan baik, walaupun patah 3 tempat dan remuk 2 tempat, semua dipajang di kaki kiri saya. Bayangkan kalau 5 bagian patah dan remuk ini dibagi-bagi oleh Tuhan. 1 kaki kanan, 1 kaki kiri, 1 tangan kanan, 1 tangan kiri, dan 1 bagian di leher, selesailah hidup saya. Jadi kalau dalam artian hanya mengalami remuk dan retak, tetapi Tuhan masih memberi kesempatan, saya bersedia untuk menjalani. Inilah saatnya Tuhan sekali lagi melambatkan hidup saya. Inilah saatnya saya menjadi seperti burung Raja Wali, mematahkan paruk dan cakar saya, supaya saya bisa lebih efektif untuk melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Saya tidak pernah bisa mengerti apa yang terjadi di balik peristiwa kecelakaan perawatan saya selama 1 tahun, tetapi mungkin hari-hari ini, justru ketika pandemi Corona COVID-19,
Saya bisa mengerti satu hal, yaitu renungan-renungan yang sudah saya tulis 4 tahun yang lalu sekarang dapat direkam dan menjadi sebuah hal yang bisa dibagikan, yang kiranya itu menjadi berkat bagi lebih banyak orang daripada tetap tersimpan di dalam laptop saya. Saya sudahi sampai di sini kesaksian saya. Bapak Ibu akan mendengar istri saya Indawati dan ketiga anak saya Elos, Ebed dan Obed akan memberikan sharing mereka sehubungan dengan apa yang saya alami. Kiranya makin melengkapkan kesaksian saya ini. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari, bahkan yang mungkin hari-hari ini sedang merasakan beban yang berat. Saat mana Bapak Ibu saudara-saudari merasa tidak berdaya, mungkin kita dikosongi. Karena Tuhan sangat ingin untuk memenuhi, mengisinya penuh-penuh. Kita dilemahkan supaya justru kita menjadi semakin kuat. Terpujilah Tuhan. Ketika anak-anak kami sudah beranjak dewasa dan mandiri, saya dan suami memutuskan untuk pergi pelayanan bersama, khususnya kalau keluar kota. Tetapi pada waktu itu saya sedang tidak enak badan, dan ketika suami saya harus melayani di Kebumen, kira-kira 2 jam jauhnya dari Yogyakarta, saya menyarankan saya tidak bisa ikut, dan saya menyarankan supaya suami saya naik kereta api saja. Tetapi dia memilih untuk naik bis karena lebih fleksibel dari segi waktu. Sehingga ketika kejadian kecelakaan itu terjadi, perasaan yang terkuat yang saya alami adalah perasaan bersalah. Seandainya saya itu mendampingi, tentu tidak perlu terjadi kecelakaan seperti ini. Lalu perasaan yang kedua yang saya rasakan begitu kuat juga adalah suami saya tidak pernah dirawat di rumah sakit, dan dia tidak pernah yang namanya diinfus dan sebagainya. Padahal dia harus menjalani operasi besar, dan itu menambah perasaan bersalah saya pada saat itu. Tetapi setelah 4 tahun berlalu, dan ketika saya merenungkan kembali, ketika saya mencoba untuk mengingat apa yang telah terjadi, saya mendapati ternyata suami saya tidak pernah sekalipun menyalahkan saya. Dan ini melegakan saya. Dan juga dia tidak pernah sekalipun menyalahkan si pengemudi sepeda motor yang menabrak dia. Dia tidak pernah berandai-andai. Kalau saja dia itu pulang lebih awal 5 menit saja, atau dia pulang lebih lambat 5 menit saja, kecelakaan itu tidak akan terjadi. Atau kalau saya menemani, tentu tidak akan terjadi. Itu juga tidak pernah menjadi sebuah pengandaian yang menjadi penyesalan dia. Lalu ketika suami saya harus menjalani perawatan yang panjang, baik di rumah sakit maupun juga di rumah, ketika ketidaknyamanan yang dialami, juga ketika suami saya tidak bisa untuk melakukan apa-apa sendiri, sementara dia orang yang sangat mandiri, yang tidak suka dilayani, itu menjadi sebuah beban berat tersendiri tentunya bagi dia. Bahkan ketika yang terutama adalah ketika luka infeksi di kakinya yang tidak kunjung-kunjung sembuh, hampir 1 tahun lamanya. Saya tidak pernah mendapati dia itu mengeluh maupun menggerutu, sehingga ketika suatu hari ada anggota jemaat datang menengok, dan selesai menengok, orang tersebut mendekati saya sambil berbisik mengatakan, "Yang sabar ya, meskipun dia pendeta sekalipun, kalau sudah mengalami sakit seperti ini, dia pasti akan menggerutu, mengeluh, dan yang terutama mungkin akan sedikit rewel." Dan saya saat itu sangat kaget, karena saya tidak pernah mendapati suami saya itu
rewel maupun juga mengeluh maupun menjadi marah. Dan itu juga sesuatu yang sangat saya syukuri. Dan yang terakhir, saya dikenal oleh anak-anak sebagai dokter mami. Mereka menjuluki saya seperti itu. Mengapa? Karena saya orang yang tidak sabaran, khususnya berkaitan dengan pengobatan. Kalau saya atau anggota keluarga saya ada yang sakit dan dalam waktu 1-2 hari obatnya diminum, tidak ada efeknya sama sekali, saya akan selalu mencari solusi yang lain. Saya akan berganti obat, saya akan mencari informasi yang lain. Sehingga ketika suami saya tidak sembuh-sembuh juga luka di kakinya, dan ada jemaat yang menawarkan untuk berobat ke luar negeri, wah, saya sangat menyambut dengan sukacita. Tetapi, apa yang terjadi? Ternyata suami saya menolak. Apa alasannya menolak? Karena dia mengatakan, kalau nanti saya sembuh, dan itu karena hasil pengobatan di luar negeri, siapa yang dipuji? Dokter-dokter di luar negeri. Dan suami saya lebih suka, lebih memilih Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Itulah kisah yang bisa saya sampaikan, apa yang saya alami tentang suami saya. Halo guys, jadi kalau saya ngelihat dari pengalaman yang dialami kecelakaannya Papi memang sudah terjadi. Jadi dan kalau kita ngelihat lagi dalam rangka kita ngomongin berjalan bersama dengan Tuhan atau walking with God, memang saya melihat bahwa banyak orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, memang kadang mereka mengalami hal yang kurang enak, atau mungkin mereka mengalami sebuah cobaan atau tantangan dalam hidup yang mungkin sangat besar, sehingga ketika mereka berhasil melaluinya bersama dengan Tuhan, mereka bisa menceritakan itu dan bisa menjadi berkat yang mungkin bisa dipakai untuk menguatkan banyak orang. Jadi mungkin saya termasuk orang yang mungkin tidak mengalami secara langsung, karena pada saat kecelakaan mungkin hanya saya yang tertinggal di Semarang pada saat itu. Jadi saya baru bertemu besoknya. Cuman sama seperti sharing-sharing yang sudah disampaikan oleh anggota keluarga yang lain, bagaimana Papi bisa menjalani hal ini dengan sangat baik bersama dengan Tuhan. Dan bahkan Papi berhasil menciptakan sebuah buku. Nah ini, cuman bukunya udah habis, jadi jangan dicari di mana lagi bukunya. Bukunya ini ada saya juga, di dalam ada tulisan saya juga, tapi ya sayang sekali udah nggak bisa diambil. Dan di sini buku ini walaupun mungkin sudah dicetak dari mungkin sekitar 3-4 tahun lalu, cuman sekitar 3 bulan lalu pun masih ada teman saya mungkin yang masih usianya masih remaja, dia dipinjamin buku ini oleh temennya lagi yang mungkin temennya itu juga saya juga nggak kenal. Jadi buku ini walaupun sudah tidak dicetak lagi, tapi masih bisa dipinjamkan dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan bahkan masih bisa dipakai sampai di hari ini. Jadi itulah mengapa ketika Papi taat dalam perjalanannya bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kehidupannya bisa dipakai untuk bisa menjadi menguatkan dan memberkati banyak orang. Segitu aja, thank you. Ya, saya melihat Papi mengalami kejadian ini sebagai orang yang turut berada di kejadian itu, melihat bagaimana Papi ditabrak dan akhirnya harus patah tulang dan mengalami segala penderitaan itu. Saya sendiri membayangkan itu pasti berat. Dan yang lebih saya bayangkan berat lagi adalah bagaimana Papi yang selama ini suka melayani Tuhan ke gereja-gereja kota-kota, suka bepergian melayani satu tempat ke tempat yang lain, saat ini harus rela untuk berbaring, untuk tidak melakukan itu, untuk harus berdiam diri dan harus bersabar, dan terlebih lagi harus menanggung penderitaan selama ini. Dan pada saat ini juga, pas saat itu juga Papi harus merasakan bagaimana orang lain memberi perhatian ke Papi. Sebelumnya Papi harus memberi perhatian kepada banyak orang, dan saat ini Papi juga harus menjadi orang yang menerima perhatian dari banyak orang. Dan tentu ini bukan hal yang mudah, tapi justru dalam penderitaan seperti ini, ketika Papi harus merasakan situasi yang tidak menyenangkan ini, harus menerima perhatian dari banyak orang, ini justru menjadi refleksi bahwa Papi melihat bahwa di saat penderitaan pun Tuhan bersama dengan Papi. Tuhan mengizinkan penderitaan ini terjadi pun supaya Papi bisa melihatkan bahwa kasih Tuhan itu tercurah ke Papi melalui orang-orang yang memberi perhatian juga ke Papi. Dan ketika ditanya, kenapa penderitaan ini harus terjadi ke Papi?
atau terjadi ke setiap dari kita? Dan jawabannya adalah supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan menginginkan kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita harus menyadari juga melalui peristiwa ini bahwa Tuhan berjalan bersama kita di setiap kehidupan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Manusia seringkali digambarkan kayak domba. Domba itu nggak tahu harus kemana, dan seringkali kalau dikasih tahu kamu ke kiri atau ke kanan pun juga nggak bisa. Kadang gembala harus tutupin jalan atau harus kasih lempar batu di satu arah supaya domba itu mau belok, mau mengikuti arah yang dimau. Hampir 4 tahun sejak kecelakaannya Papi yang bisa digambarkan, mungkin Tuhan tuh lagi kasih kode atau lagi kasih isyarat, tanda supaya Papi itu belok. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih Papi harus belok? Melihat apa yang Papi lakukan, udah khotbah di mana-mana, bahkan setelah emeritus pun juga masih melayani di banyak gereja di luar kota, bolak-balik keluar kota, dan di gereja pun juga masih ngurus pemuridan di gereja. Kalau dibayangkan lagi, kadang kita mikir kita udah lakuin hal yang terbaik, kita udah lakuin hal yang menurut kita itu yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi Tuhan hentikan. Sama seperti Musa juga sudah begitu semangatnya nolong kaumnya, nolong bangsa Israel, tapi Tuhan stop, Tuhan hentikan. Dan pertanyaan yang muncul selalu adalah, kenapa ya Tuhan? Kenapa, dan kenapa? Tapi kalau digumulkan lebih dalam lagi, mungkin pertanyaan kenapa itu nggak jadi penting. Kadang yang lebih penting itu, sebenarnya Tuhan mau kita belok kemana sih? Tuhan mau kita berjalan ke arah mana? Kalau aku lihat lagi setelah Papi kecelakaan, ada banyak hal baru yang sebenarnya terjadi. Yang pertama, ada juga komsel di rumah bersama Pak Sutri, ada juga persekutuan keluarga, ada komsel keluarga. Papi juga nulis buku, dan yang terakhir terlihat juga sudah memulai melakukan PA lewat YouTube, dan juga lebih banyak lagi menghabiskan waktu bergumul bersama dengan Tuhan. Mungkin kedepannya akan ada lebih banyak hal lagi yang Papi kerjakan, ada lebih banyak hal yang mungkin Tuhan sudah rancangkan untuk bisa dilakukan yang terbaik. Tapi yang satu kita pelajari dari sini, yang Ebet juga pelajari adalah, ya yang punya rancangan adalah Tuhan, yang punya gambaran yang terbaik adalah Tuhan, yang bisa kita lakukan adalah berjalan sama Tuhan dan ngikutin sesuatu yang terbaik di depan sana. Itu aja yang bisa di-sharingkan. Terima kasih. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence